Oke, mau diulangi dari yang mana ini? Dari ini ya, dari ayat 22 itu ya, yang dikejar-kejar. Oke, jadi kisah perjalanannya Rasul Saulus itu memang sangat menarik. Saulus ini dalam perjalanannya dia pergi ke Damsik, dia kan mau membunuh orang-orang pengikut Yesus yang namanya pada waktu itu Kristen. Kristen itu sebenarnya sebuah ejekan kepada para pengikut Kristus. Ejekan sebenarnya. Gitu. Nah, ketika Saulus kemudian dia didatangi oleh Tuhan Yesus, dibawa pergi main ke surga, timeless di sana, tidak ada waktu. Jadi, sekalipun mungkin kalau di bumi 3 tahun, di surga tuh mungkin sekejap, mungkin 2 kejap, 3 kejap, dia kenal semuanya, dia tahu para tokoh iman di sana, dia bertemu dengan Yesus dan dia melihat surga, melihat Abraham, Isa, Yakub, Daud, Salomo, Yeremia, Elia, Elisa dan seterusnya, termasuk Stefanus yang dia bunuh. Ketemu semua di sana. Lalu ketika dia pulang dari Arab di ayat ke-22 pasal 9, kisah para rasul pasal 9 ayat 22 itu dikatakan bahwa Saulus ini membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Membuktikan. Jadi pertanyaan semua orang dia bisa jawab. Ya jelas bisa jawab orang, dia lihat surga, dia ada di surga. Jadi pertanyaan apapun dia bisa jawab. Setelah itu dia mau dibunuh oleh siapa? Teman-temannya sendiri di Damsik. Bentar, bentar, bentar. Saya ulangi ya. Saya ulangi ya. Waktu Saulus di Damsik, dia kan bersama rombongan yang mau membunuh, mengejar, menangkap para pengikut Yesus, gitu kan? Bersama dengan rombongan. Rombongan ini kan juga melihat dan mendengar suara Yesus yang menggelegar. Mereka tidak tahu secara spesifik kalimatnya, tapi mereka tahu itu peristiwa supranatural dan mereka tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam diri Saulus. Setelah itu kemudian Saulus bertobat, pergi ke Arab sendirian. Pertanyaannya adalah, teman-temannya Saulus kemana? Terus apa lagi, Bu? Tanggungnya apa? Teman-temannya Saulus kemana? Kalau kalau teman-temannya bertobat, seharusnya teman-temannya juga ikut Saulus, seharusnya ya, ikut Saulus ke Arab. Tapi kemana mereka? Mereka kemana? Gak ada. Mengerikan ya. Jadi kita bisa melihat bahwa orang yang dipanggil oleh Tuhan itu pribadi demi pribadi. Bukan korporat, bukan barengan. Nggak bisa. Setelah itu, Saulus karena mau dibunuh oleh teman-temannya sendiri di Damsik, dia pergi ke Yerusalem. Dia diturunkan sebelah tembok, pakai keranjang, dia pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem itu tempatnya dia. Dia belajar di Yerusalem. Dia belajar di sana. Jadi dia kenal lingkungan, dia kenal semua orang. Waktu tahu Saulus sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang dulunya teman, sekarang jadi musuh. Hanya karena apa? Hanya karena ikut Yesus. Aneh ya? Makanya di bagian lain di Alkitab, Yesus berkata bahwa dirinya ini menjadi pemisah.
antara teman, antara keluarga menjadi pemisah. Waktu Saulus masih mengejar-ngejar orang Kristen, ini kelompoknya Saulus teman-teman dekat. Waktu Saulus terima Yesus, harusnya kan mereka tetap berteman, harusnya. Namanya teman, harusnya. Tapi enggak. Begitu terima Yesus, teman ini menjadi musuh yang hendak membunuh Saulus. Coba bayangkan, kan nggak masuk akal. Kan nggak masuk akal itu. Emang ada masalah pribadi apa antara temannya Saulus dulu dengan setelah Saulus terima Tuhan? Ada masalah apa? Secara pribadi mereka nggak punya masalah. Tidak ada masalah. Secara pribadi tidak ada hutang piutang. Itu nggak ada. Tetapi Saulus dikejar-kejar mau dibunuh. Dulunya, 3 tahun yang lalu, Saulus ini mau membunuh orang Kristen. Sekarang dia mau dibunuh oleh teman-temannya sendiri. Jadi teman-temannya yang di Damsik dan teman-temannya yang di Yerusalem mau membunuh Saulus. Teman bro, sis, ini teman sendiri. Bayangkan ya, teman sendiri mau membunuh Saulus. Beberapa waktu di gereja tempat saya melayani, beberapa kali mengundang hamba-hamba Tuhan yang dari kepercayaan lain yang kemudian terima Tuhan. Bayangkan dengan ibu dan anak itu bisa putus hubungan, bisa pisah, dan ibunya bisa berkata begini, aku nggak mau mengakui engkau sebagai anak. Coba bayangkan, ini ibu pada anak yang anaknya bertobat. Suami bisa membunuh kakak kandung, adik kandung, bisa mau ngebunuh, bisa tidak mengakui. Gak masuk akal ya. Secara logika, ini tidak bisa dicerna. Ini nggak bisa. Kenapa? Karena ini bukan masalah logika. Ini masalahnya bukan sekedar manusia, tetapi ada kuasa di balik itu, kuasa kegelapan di balik itu, yang berusaha menghancurkan iman dari anak-anak Tuhan. Karena itulah begitu banyak orang-orang yang disiksa, orang-orang yang beriman mendapat siksaan. Dan Saulus ini yang tidak masuk akal, dulunya teman, sekarang dikejar-kejar mau dibunuh oleh temannya sendiri. Hanya karena dia bertemu, berjumpa, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kan Saulus sudah pulang nih dari surga dan dari tanah Arab. Harusnya teman-temannya itu bertanya, apa yang engkau alami, apa yang terjadi dengan dirimu. Harusnya begitu. Tapi teman-temannya tidak mau mendengar. Jadi yang mengejar-ngejar Saulus itu temannya sendiri, bukan musuh dalam arti musuh sesungguhnya yang sebelumnya tidak berteman. Sebelumnya berteman, teman baik, satu kelompok, satu komunitas, tetapi kini menjadi musuhnya Saulus. Dan Saulus pergi ke Tarsus. Pergi ke Tarsus, di tempat di mana dia dilahirkan, di sana, sampai kira-kira 7 sampai 9 tahun lamanya. Baru setelah itu dia pergi, dipanggil oleh Barnabas, dan kemudian dia pergi melayani. Dimulailah di situ perjalanan misi Saulus yang pertama. Baru setelah itu, jadi kalau kita total mungkin sekitar 9 sampai 12 tahun setelah pertobatan, baru namanya
kemudian dikenal dengan nama Paulus. Begitu ya. Jadi nama Paulus itu bukan nama pertobatan. Kalau saudara dengar dari yang lain, dari hamba Tuhan, bahwa Paulus itu nama pertobatan yang diberi oleh Tuhan, nah sebenarnya kurang tepat. Kurang tepat sesuai dengan Alkitab yang saya sudah berikan bukti-buktinya. Begitu ya. Nah, kemudian di dalam perjalanan kehidupannya, ada yang menarik. Ada yang menarik. Nah, coba kita lihat ya, di kitab 2 Korintus di pasalnya yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12. Ini ada hal yang menarik. Esther bisa minta tolong bacakan, Esther. 2 Korintus pasal yang ke-12. Ayat berapa, Bapak? Nah, caranya Ayat 1. membaca saya pernah sampaikan, waktu kita membaca Alkitab, itu kita membaca sambil membayangkan. Jadi tidak hanya sekedar membaca begitu, enggak. Tapi membaca sambil dibayangkan, diimajinasikan, gitu ya. Mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Bacanya pelan-pelan aja, Paulus, tidak usah terburu-buru, gitu ya. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga di surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitung kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, saya mau tanya, ceritanya seperti apa kira-kira, Esther? Bisa dibayangkan? Bisa Bapak. Artinya bahwa sekalipun Paulus itu mendapat penglihatan dan penyataan, berarti dia tidak meninggikan diri, tetapi atau bermegah, tetapi dia bermegah karena Kristus ada di dalam tubuhnya. Dan di situ juga dia bermegah karena orang yang telah diangkat ke surga itu, sekalipun dia tidak tahu orang siapa, cuman Tuhan yang mengetahuinya. Ya, jadi begini, Alkitab itu seringkali penulis itu seringkali memposisikan dirinya sebagai orang ketiga. Seringkali begitu. Jadi dia ini menulis, menilai,
seperti seolah-olah dia ini sedang orang ketiga, begitu, bukan orang pertama. Kadang-kadang nulis aku, kadang-kadang dia. Padahal dia itu adalah aku, begitu. Orang yang dibawa ke surga ini adalah Saulus sendiri. Dia menulis ini sedang mereview, mengingat kalau kita tarik ke belakang, kan dikatakan 14 tahun yang lalu, itu kira-kira pada waktu dia ada di tanah Arab, di padang gurun Arab. Begitu. Nah, di sini kita melihat bahwa ternyata waktu Paulus dibawa ke surga, waktu di padang gurun Arab itu, ternyata tidak ceritanya tidak seperti tadi saja yang saya ceritakan. Tetapi ada tambahannya. Tambahannya itu di sini. Waktu Saulus sudah pulang dari surga, dia kembali begitu ke bumi, ke padang gurun Arab, lalu kemudian pergi ke Damsik, lalu ke Yerusalem, lalu ke Tarsus. Ternyata dia tidak sekedar menjadi manusia yang berasal yang baru saja main dari surga, tetapi waktu dia kembali dari surga dikatakan ada duri dan daging. Duri dan daging itu siapa? Siapa Esther? Duri dan daging? Siapa? Ini Pak Indra sudah menjawab nih. Duri dalam daging itu utusan iblis. Coba kita bayangkan ya. Jadi gini, saya ulangi ya. Saya ulangi ya. Saulus ini dibawa ke surga, gitu ya. Dibawa ke surga. Di surga itu timeless, tidak ada waktu. Jadi dia bisa merasakan yang namanya mencicipi yang namanya kekekalan. Tidak ada waktu, tidak ada pagi, siang, sore, malam itu tidak ada. Jadi kita membayangkannya aja sulit. Jadi seperti itu indahnya. Dia bertemu dengan berbagai macam tokoh-tokoh iman, mulai dari Adam sampai Stefanus yang dia baru saja bunuh. Begitu. Pulang dari sana kembali ke padang gurun Arab, kemudian diberi titipan oleh Tuhan. Titipannya adalah iblis. Kebayang nggak pikiran kita? Ini kan Saulus dari surga. Surga itu kan penuh kekudusan, kesucian, penuh kemuliaan Tuhan. Begitu turun, diberi setan di dalam dirinya. Supaya apa? Alkitab mengatakan, perhatikan ya, Alkitab mengatakan seperti ini. Di ayatnya yang kita lihat, di ayatnya yang ke-7, supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan atau revelation atau pewahyuan atau penyingkapan. Jadi apokaliptik itu sesuatu hal yang dibukakan yang sebelumnya tidak terbuka. Ketika Saulus pergi ke surga, semuanya yang tertutup selama ini terbuka. Itu namanya penyataan atau revelation. Yang selama ini kita sendiri tertutup, kita ada banyak pertanyaan nih di kepala nih. Contohnya misalnya begini, kenapa Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat? Harusnya nggak usah makan. Kalau nggak makan kan kita kan nggak jatuh dalam dosa, begitu kan? Waktu kita ke surga, semua yang kita tanyakan itu terjawab. Istilahnya begitu. Itu kan saya memberi contoh satu aja pertanyaan. Ada banyak pertanyaan tuh. Salomo, kenapa dia orang paling berhikmat di muka bumi ini?
salah seorang paling beriman di muka bumi ini, tapi kok bisa jatuh dalam dosa dengan banyak perempuan? Harusnya kan nggak jatuh gitu loh, kan dia kan orang yang berhikmat. Semua pertanyaan itu terjawab waktu kita di surga. Nah, Saulus juga sama. Semua pertanyaan di kepalanya dia sebagai ahli Taurat, orang Farisi, terjawab waktu dia di surga. Waktu dia pulang ke bumi, diberi titipan dari Tuhan, yaitu utusan iblis. Nah, utusan iblis ini bukan seperti orang kerasukan setan, begitu. Jadi nggak sadar, gitu segala macamnya, begitu ya. Tidak tahu, sekalipun fakta-fakta berikutnya kita tahu bahwa Saulus itu punya sakit fisik, begitu ya. Apakah itu bentuknya? Saya tidak tahu, karena Alkitab, karena Saulus sendiri tidak memberi penjelasan. Nah, ini aneh nih. Saulus tidak memberi penjelasan utusan iblis itu dalam bentuk apa. Jadi begini sebenarnya, Saulus itu ingin berkata, nggak penting utusan iblis itu seperti apa. Tetapi yang terpenting adalah maksud dari Tuhan terhadap utusan iblis di dalam dirinya. Supaya apa? Jangan meninggikan diri. Sekaliber Saulus, orang yang dibawa ke surga, seorang yang mendapat penyingkapan dari yang tertutup sejak zamannya Adam sampai Stefanus yang dia bunuh, semua dibukakan oleh Tuhan sampai waktu dia pulang ke bumi, dia bisa membuktikan Yesus adalah Mesias. Sekaliber ini, orang ini, Saulus ini, diberi namanya utusan setan. Maka, teman-teman, satu hal yang paling penting dalam hidup kita adalah jangan menjadi orang yang sombong, orang yang tinggi hati, karena kita merasa hebat, merasa lebih rohani, merasa lebih diberkati, merasa lebih berhikmat, dan seterusnya. Coba bayangkan, kalau ada model orang seperti Saulus di zaman sekarang yang dibawa Tuhan ke surga atau diberi penampakan Yesus datang nih baru dalam mimpi, misal begitu ya. Langsung ceritanya dia ada di internet, ada di Google, di mana-mana ada, gitu kan? Diundang kemana-mana, diundangnya nggak salah. Saya tidak berkata bahwa salah diundang, tidak. Bukan orang lainnya saya, tetapi dirinya. Maksud saya begitu, dirinya ini merasa menjadi orang yang gue orang yang berbeda loh, gue nggak sama dengan lo, gue orang yang spesial di depan Tuhan, gue orang yang lebih rohani di depan Tuhan. Saulus enggak. Dan Tuhan punya kepentingan terhadap Saulus supaya Saulus jangan jatuh di situ. Kan Tuhan bawa nih, Tuhan bawa Saulus dari bumi ke surga supaya waktu dikembalikan ke bumi jangan sampai Saulus ini jatuh karena Tuhan bawa dia dari bumi ke surga. Kan sayang gitu loh, istilah gitu. Kan sayang. Ini orang sayang. Sudah dipoles sedemikian rupa oleh Tuhan, diberi karunia, dibawa Tuhan ke surga, begitu dikembalikan ke bumi, dia jatuh jadi orang sombong. Sayang nih. Nah, supaya nggak jatuh dalam dosa kesombongan, Tuhan memberi utusan setan. Setan diberi kepada Saulus. Yang mana Saulus di kemudian hari dalam pelayanannya ngusir setan. Aneh kan? Tapi setan di dalam dirinya tidak bisa diusir. Jadi di sini kita melihat betapa pentingnya Tuhan Yesus.
memberi utusan iblis ini supaya Saulus tidak jatuh di dalam dosa kesombongan. Maka di sini kita belajar bahwa dosa kesombongan ini adalah dosa yang sangat berbahaya. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa dosa kesombongan dosa yang berbahaya? Ada yang tahu? Kenapa dosa kesombongan itu sangat berbahaya? Kalau di Amsal itu dikatakan begini, orang yang tinggi hati mendahului kehancuran. Gitu. Jadi hancurnya belum, begitu tinggi hati nih, orang yang tinggi hancur hancur secara kasat mata belum terjadi, tapi dirinya tuh sudah jatuh. Begitu dia sombong, dirinya tuh sudah jatuh di hadapan Tuhan dan tinggal menunggu kehancuran. Kalian tahu kenapa dosa kesombongan itu begitu berbahaya? Kira-kira bagaimana, Krista Uli? Kenapa dosa kesombongan itu dosa yang sangat berbahaya? Iya, Pak. Ya seperti Lucifer kan karena sombong, dia merasa dia layak untuk ditinggikan. Ya, itu salah satu dosa yang benar-benar Tuhan tidak terima gitu, Pak. Ya, tapi kenapa dosa kesombongan itu dosa yang berbahaya? Karena kan sulit kalau diajar. Kalau orang yang sudah merasa kan sulit diajar, Pak. Ya, Esther. Karena ada di Amsal juga kan Pak, 6 hal yang dibenci Tuhan ini sebenarnya mata sombong. Jadi ya mungkin dibenci Tuhan aja. Iya. Terus? Udah. Esther. Ya, Pak Indra menjawab mencuri kemuliaan Tuhan. Itu salah satu actionnya. Mencuri kemuliaan Tuhan itu adalah actionnya, tindakannya. Karena dia sombong, makanya dia seperti itu. Tetapi mengapa kesombongan itu berbahaya? Jadi begini, kalau dosa mencuri, dosa membunuh, dosa berbohong, dan sebagainya, itu jelas terlihat. Tidak hormat, dosa perkataan, fitnah, itu jelas kelihatan. Tapi dosa kesombongan, itu nggak kelihatan. Dan ini yang paling berbahaya. Dirinya sendiri tidak sadar kalau salah. Kalau dirinya sendiri tidak sadar kalau salah, bagaimana dia bisa kemudian hari membetulkan yang salah? Tak bisa. Dan sombongan itu dosa yang nikmat. Kenapa? Karena dosa kesombongan itu kan ada sesuatu yang dia sombongkan nih. Ada sesuatu yang disombongkan. Dalam hal ini Saulus kesombongan misalnya, saya beri contoh ya. Dia punya potensi kesombongan karena dia dibawa ke surga. Maka orang-orang memuji dia. Wah, kamu hebat. Dibawa ke surga. Apa aja yang ada di surga. Orang-orang memuliakan Saulus karena dia punya ini. Gitu. Punya bahan. Gitu. Waktu Saulus dipuji-puji, siapa yang tidak enak hatinya dipuji? Semua enak, semua senang. Dipuji itu diangkat. Diangkat makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Senang. Siapa yang bisa bertobat dari dosa seperti itu? Sulit. Sangat sulit. Iya, Amsal 16, 18 ya. Jadi sangat sulit orang bertobat dari dosa kesombongan. Karena dia tidak sadar. Dia sombong. Ya kalau nggak sadar bagaimana bertobat? Yang tadi Rista Uli sampaikan mengenai Lucifer. Nah, Lucifer itu sebenarnya bukan nama iblis. Bukan nama iblis, Lucifer. Lucifer itu adalah
nama bahasa Latin untuk menjelaskan mengenai bintang yang terang. Begitu. Itu bahasa Latin sebenarnya. Bahasa Latin untuk menjelaskan atau itu adalah nama bintang terang. Jadi kata bintang terang dalam bahasa Latinnya itu adalah Lucifer di dalam Alkitab versi Vulgata. Saya punya nggak ya versi Vulgata? Jadi seperti itu. Jadi itu bukan eh, nama iblis gitu ya. Di Perjanjian Baru itu juga ada banyak tuh Lucifer, Lucifer, Lucifer itu bukan nama iblis gitu ya. Oke, saya lanjutkan tentang Saulus ini. Jadi Saulus ini adalah seorang yang diberi utusan iblis supaya dia tidak meninggikan diri, tidak menyombongkan diri. Masih di 2 Korintus ya, 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Menggocok itu seperti ini. Jadi kalau misalnya anggaplah ini misalnya ini diri kita, menggocok itu begini. Jadi diginiin. Jadi ini duri, duri nih. Lalu digocok tuh begini. Digituin terus. Jadi bayangkan ya betapa sakitnya. Bahasanya Saulus itu sedang ditusuk-tusuk terus. Bukan cuma ditusuk sekali, tapi ditusuk-tusuk terus. Itu namanya menggocok. Jadi bisa dibayangkan betapa menderitanya Saulus setelah pulang main dari surga. Ya, lulu pada mainnya mah nggak jauh-jauh. Saulus mainnya dong keren ke surga gitu. Jadi itu sesuatu hal yang luar biasa. Kita mainnya ya sekitar-sekitar sini. Paling banter luar negeri. Saulus mainnya ke surga. Tapi begitu pulang, dia diberi iblis di dalam dirinya supaya tidak menjadi orang yang sombong. Karena kalau dia sampai jatuh dalam dosa kesombongan, bayangkan ya, bayangkan ya, kesombongannya itu begini. Kan ini sangat-sangat ironis sekali. Dia kenal Adam sampai Stefanus, dia melihat surga, dia jadi orang sombong, dan dia hancur karena dia dari surga. Bayangkan, itu kan ironis. Dan Tuhan Yesus tidak mau itu terjadi. Orang yang pulang dari surga ini, Tuhan Yesus punya kepentingan, tidak mau orang ini jatuh di dalam dosa kesombongan, diberi, kalau menurut saya ya, ini adalah sebuah pemberian Tuhan, cindera mata dari Tuhan yang maksimal secara manusia. Karena utusan iblis ini kelihatannya selama-lamanya di dalam hidupnya Paulus. Karena kan dia berdoa 3 kali, Tuhan katakan tidak. Kemudian dia mengerti bahwa justru karena di dalam kelemahan, siksaan, itu ya di ayatnya yang ke-20, Saulus bisa menerima. Dia bisa menerima. Gitu. Oke Tuhan, nggak apa-apa. Aku, di dalam diriku ada setan. Coba bayangin. Emang kalau kita apa nih? Sakit penyakit gitu kan? Paling maksimal kan itu kan? Gitu. Paling berat apa? Sakit penyakit di dalam diri manusia, cancer, jantung, gagal ginjal dan seterusnya. Tetapi ini setan. Coba bayangin. Setan. Ada begitu penyakit yang lebih lebih ekstrim? Nggak ada setan. Kita pergi ke dokter. Kamu sakit apa? Sakit karena ada setannya, dok. Nah, nggak ada. Tapi ini Saulus setan gitu. Dia berkata begini, karena itu aku senang dan rela
Nggak masuk akal ya. Senang dan rela. Mengapa Saulus sampai kepada titik di mana dia bisa senang dan rela? Jadi begini, nah ini poin yang perlu kita ketahui. Kalau kita tahu ini, maka kita akan senang dan rela. Jadi begini, poinnya adalah Saulus tahu maksudnya Tuhan. Bahwa dengan adanya iblis, setan di dalam dirinya, membuat dia tetap terjaga supaya dia tidak sombong. Disitulah senangnya dia. Dia berkata, puji Tuhan, ada setan. Nggak masuk akal ya. Jadi, coba bayangkan ya, Saulus itu berkata begini, bahasanya, kalau bahasanya saya ya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam diriku ada setan. Nah, aneh ya, kedengarannya aneh. Tapi, kira-kira seperti itu. Saulus berkata, terima kasih Tuhan Yesus, karena ada setan di dalam diriku. Tidak berhenti, sehingga aku tidak jatuh di dalam dosa kesombongan. Itu yang paling penting. Karena Saulus tahu bahwa ada maksud Tuhan di dalam beratnya yang harus dia jalani, dia senang dan rela. Banyak orang tidak senang dan tidak rela ketika mendapat dalam tanda petik duri dalam daging yang durinya tidak terlalu tajam. Belum terlalu tajam, tetapi sudah marah kepada Tuhan. Di sini kita belajar dari Rasul yang berkata, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan. Kalau namanya kelemahan, itu dari diri kita lemah. Tapi kalau siksaan itu dari luar, siksaannya macam-macam. Mungkin orang lain menyakiti kita dengan perkataan, orang lain menyakiti kita dengan perbuatan, dengan fitnah, kita disalahpahami, kita diabaikan. Nah, itu kan dari luar gitu loh, dari luar. Belum Saulus menderita siksaan. Kalau saudara membaca di pasal sebelumnya, 2 Korintus pasal yang ke-11, nah Esther bisa minta tolong, Esther 2 Korintus pasal yang ke-11, pasal sebelumnya, di ayatnya yang ke 23 dan 24. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 24. Ayat 24. Ayat 24 lagi apa ya? Iya, 24. 5 kaki aku disesat orang Yahudi, 5 5 kali apa? aku disesat orang Nah, Yahudi. Kali aku oke, disesat terus? orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Oke, di situ ada yang aneh. Di situ dikatakan setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ya, kita tahu itu 39, tapi kenapa nulisnya begitu? 40 kurang 1. Kenapa tidak langsung 39? Gitu kan? Karena begini, ada sebabnya. Jadi, bagi orang Yahudi di zaman Roma itu, waktu orang dipukul 40 kali, maka orang itu diperkirakan akan mati. Kalau 39 kali, artinya apa? Sekarat, hampir mati. Dan itu dialami oleh Saulus. Orang ini menderita sampai hampir mati, berkali-kali mendapat siksaan fisik, fisik, dipukulin, disiksa, dianiaya. Berat ya.
Ini orang yang pulang dari surga loh. Ini orang yang mainnya dari surga. Dan dia mendapatkan itu semua. Coba, nggak kebayang kan? Ada orang sehebat Paulus. Dia bertemu dengan Yesus, bertemu dengan tokoh-tokoh iman sepanjang zaman, tetapi dia menderita secara fisik dan secara psikis. Secara fisik dan secara psikologi, secara jiwa. Bayangkan, 40 kurang 1 itu 39. Sekarat, hampir mati berkali-kali. Di sini kita belajar bahwa Saulus menerima itu semua supaya dia bukan menjadi orang yang sombong. Lalu dikatakan demikian, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, kesesakan, nah ini semua yang penting. Oleh karena Kristus. Itu yang paling penting. Jadi semua siksaan, semua penderitaan, semua tipu daya manusia yang dikerjakan kepada kita boleh terjadi salah satu, karena Kristus dan bukan karena kebodohan kita. Itu ya. Karena Kristus. Saya menderita asal karena Kristus tidak apa-apa. Bukan karena kebodohan kita. Kalau kebodohan kita itu kan ya kebangetan begitu. Jangan kita menyerahkan diri. Tentu Saulus saja dia pulang dari surga ke bumi, lalu di Damsik dia mau dibunuh, dia lari. Bukan berkata begini, ini gue dari surga. Emang lu bisa menjamah gue? Nggak bisa. Dia nggak berkata seperti itu karena dia tahu bukan hal yang waras, bukan hal yang bijak untuk membiarkan dirinya mencobai Tuhan. Silakan bunuh saya nggak akan mati karena Tuhan belum pakai saya. Enggak, enggak. Saulus tidak punya pikiran seperti itu karena pikiran itu salah. Gitu. Dia tidak mencobai Tuhan. Gitu. Dia lari ke Yerusalem. Di Yerusalem dia mau bersaksi, tetapi bahkan teman-teman saudara seiman Kristen tidak berani terima dia, kemudian diterima oleh Barnabas dan teman-temannya dulu mau bunuh dia, dia kemudian lari ke Tarsus gitu. Nah, asal semua karena Kristus tidak jadi masalah. Jangan kita mendapat siksaan karena kebodohan kita atau karena kesalahan kita. Ya, sekalipun mungkin 1-2 kali kita kepleset sih, ya itu dalam rangka kita belajarlah begitu ya, supaya kita tidak jatuh dan tidak terpeleset kembali. Lalu dikatakan, jika aku lemah, maka aku kuat. Jika aku lemah secara fisik, jika aku lemah secara badani, maka aku kuat, rohku kuat gitu. Nah, ini juga sama seperti yang dituliskan oleh Rasul Petrus. Coba kita lihat. 1 Petrus pasal 4. Esther, ya, tolong bacakan Esther. 1 Petrus pasal 4. Ya, 1 Petrus pasal 4 di ayatnya yang ke 1. 1 Petrus pasal 4 ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kami pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu Ya, yang sisa udah, jangan... cukup ya. Ya, cukup. Iya, di kalimat terakhir itu begini. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa.
Artinya begini, orang yang menderita secara fisik terus-menerus sudah tidak sempat mikirin dosa lagi. Sudah nggak sempat mikirin, begitu. Jadi ya dia bergumul dengan penderitaannya dia secara badani. Sekalipun tentu kita tidak mencari penderitaan badani. Itu ya. Ini tulisannya Rasul Petrus dengan Rasul Saulus atau Paulus ini sama gitu. Jadi penderitaannya mereka ini justru dibawa menjadi sebuah nilai kesenangan. Dia menderita tapi senang karena dalam penderitaan itu dia hanya memikirkan Tuhan, memikirkan pelayanan, memikirkan jemaat Tuhan. Dia sudah tidak sempat memikirkan diri sendiri. Tentu bukan berarti kita kita mencari penyakit. Itu bukan seperti itu. Saya tidak berkata seperti itu ya. Nah, satu poin lagi yang saya mau sampaikan yang menarik ya. Sekalipun Saulus ini sudah pergi ke surga, sudah bertemu dengan banyak tokoh-tokoh iman di surga, tetapi yang perlu saudara ketahui bahwa hikmatnya itu tetap progres, bertumbuh seiring waktu. Nah, perhatikan kitab 1 Korintus itu dituliskan sekitar tahun 55 atau 56 Masehi. Nah, bisa minta tolong eh, Esther lagi, tapi Esther satunya yang baca 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah Iya. menganiaya jemaat. Ya, di sini Rasul Paulus berkata seperti ini. Aku ini paling hina atau paling kecil dari semua rasul. Ya, kalau paling hina atau paling kecil dari semua rasul, ya tetap masih hebat ya, karena dia ini kan masih masuk dalam bilangan rasul, begitu. Itu tahun 55, tahun 56 Masehi. Lalu di Efesus pasal yang ketiga, Efesus pasal 3, baca lagi, Mister. Efesus pasal 3 di ayat yang ke-8. Efesus Kepadaku ini yang paling ditulis hina di antara segala ya. Ya, terus. orang. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Ya, di sini ini dituliskan kira-kira tahun 62 Masehi, jadi sekitar 6 tahun setelah 1 Korintus. Jadi setelah 6 tahun, Paulus menuliskan paling hina di antara segala orang kudus atau orang percaya. Jadi di antara orang-orang percaya, dia merasa yang paling hina. Kalau yang pertama, paling hina di antara para rasul. Yang kedua, paling hina di antara orang-orang percaya. Turun ya, makin turun nih. Dari orang top, paling hina di antara rasul, turun. Paling hina di antara orang percaya, orang kudus. Lalu kemudian, baca lanjut lagi di 1 Timotius. 1 Timotius pasal pertama di ayat 15. 1 Timotius pasal pertama ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa,
dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ya, 2-3 tahun setelah dia menuliskan yang tadi, dia menulis nih, di antara orang berdosa, dia yang paling berdosa. Saya ulangi ya caranya berpikir atau revelation yang dia dapatkan. Waktu pertama-tama dia berkata yang paling hina, tapi di antara rasul. Beberapa tahun setelah itu dia berkata paling hina di antara orang percaya. Kemudian 2-3 tahun berikutnya dia berkata yang paling berdosa di antara orang berdosa. Ini ngomongnya dosa, sudah bukan paling hina lagi, tapi yang paling berdosa. Jadi bisa kita bayangkan bahwa di sini Rasul Paulus ini merasa dirinya ini tidak layak sama sekali. Sama sekali dia merasa tidak layak. Nah, poinnya di sana yang Tuhan inginkan. Kalau kita merasa gue layak Tuhan untuk melakukan ini dan itu, gue layak, lebih layak daripada dia. Nah, kita harus belajar seperti Rasul Paulus yang terus menurunkan diri kita serendah-rendahnya sampai yang paling rendah. Ya, kalau kita bisa memikirkan Esther, ya kalau ya Esther teman-temannya bisa diajak sekalian kuliah aja. Nah, kalau kita bisa memikirkan ya bahwa Saulus ini atau Paulus ini dia ini freeze ya. Lalu freeze semua atau saya yang freeze ini ya? Pak Indra, apakah dengar suara saya?